yang bain. Nah, artinya dia yang ditalak 3 oleh suaminya, bain istilahnya, bainunah kubro. Jadi kalau ada perempuan, dia itu ditalak suaminya, talak 1, talak 2, atau bain, talak 3, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki yang lain untuk mengkhidbahnya secara tasrih. Secara tasrih ini bagaimana terus terang? Bahwasanya dia mau menikahinya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Jadi perempuan ini kan pada masa iddah nggak boleh. Seorang laki-laki lain datang kepadanya kemudian berkeinginan untuk mengkhidbahnya, ini tidak diperbolehkan. Musannif rahimahullahu taala beliau mengatakan sawaun kana sababul iddati talaqan au mautan au fasqa. Sama saja jika sebabnya iddah perempuan ini talak, kematian, atau sebabnya ini adalah fasakh. Fasakh itu seperti khulu misalkan. Pernikahannya rusak seperti khulu. Nanti akan kita bahas satu persatu, itu ada babnya tersendiri. Jadi perempuan ini kan dalam masa iddah. Baik iddahnya itu karena talak, yaitu suaminya mentalak dia 1, suaminya mentalak dia 2, atau mentalak 3, atau iddahnya perempuan ini disebabkan kematian. Disebabkan kematian siapa? Kematian dari suaminya. Berarti iddatul wafat namanya. Atau karena sebab iddahnya perempuan ini dikarenakan fasakh. Fasakh yaitu apa? Dirusak. Seperti apa? Seperti khulu misalkan. Maka tidak boleh ada laki-laki lain yang datang kemudian dia terus terang ingin mengkhidbah dia. Tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Nah, wa yahrumu 'alaiha tasrih. Tadi diharamkan bagi laki-laki untuk mengkhidbah secara tasrih, ya kan? Secara terus terang. Kemudian diharamkan untuk perempuannya apa? Wa yahrumu 'alaiha tasrih. Dan diharamkan bagi perempuan ini at-tasrih, yaitu menerima at-tasrihu bil qabuli kadzalika. Diharamkan bagi perempuan ini untuk secara terang-terangan menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki tersebut dengan tasrih, yaitu dengan terus terang. Nah, ini nggak boleh. Jadi laki-lakinya nggak boleh mengkhidbah secara tasrih, secara terang-terangan, ini terus terang. Perempuannya juga nggak boleh, haram menerima secara tasrih. Haram menerima secara tasrih, yaitu berterus terang bahwasanya dia mau. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Seperti bagaimana? Ka'an yaqulalaha, seperti laki-laki ini mengatakan kepada perempuan tersebut, ini contoh khidbah tasrih ini bagaimana seperti ini yang akan disebutkan oleh musannif, ka'an yaqulalaha, seperti laki-laki ini mengatakan kepada perempuan tersebut, uridu an atazawwajaki, saya ingin untuk menikahi kamu. Nah, bagaimana? Saya ingin untuk menikahi kamu. Jadi ini kan namanya khidbah yang tasrih, yang terang-terangan. Dia mengatakan, uridu an atazawwajaki. Saya menginginkan untuk menikahi kamu. Fatakulu. Kemudian perempuannya mengatakan menerima dengan tasrih juga. Nah, ini keharaman. Seperti apa? Fatakulu ana muwafiqah. Saya setuju. Nah, maka kedua ucapan ini haram, ya. Ucapan yang pertama itu khidbah dengan tasrih, hukumnya haram. Ucapan kedua, ana muwafiqah, itu adalah apa? Menerima dengan tasrih, hukumnya juga apa? Hukumnya juga haram. Hukumnya juga haram, begitu.
li'annahu yukhsha, karena ditakutkan, li'annahu yukhsha, saya ulangi, jadi tidak boleh ya, musannif mengatakan perkataan ini nggak boleh, karena yang pertama itu khitbah dengan tasrih, terus terang, seperti mengatakan, saya ingin menikahi kamu. Kemudian kedua, perkataan perempuannya juga haram, karena dia mengatakan apa? Menerima dengan tasrih, seperti mengatakan, saya apa? Setuju. Nah, kenapa kok ini haram? Karena ditakutkan kalau seandainya laki-laki tersebut atau mereka melakukan hal tersebut, yaitu khitbah dengan tasrih terus terang, maka kalau seandainya laki-laki tersebut melakukan hal tersebut, yaitu apa? Khitbah dengan tasrih kepada perempuan mu'taddah, kepada perempuan yang pada masa iddah, ditakutkan perempuannya ini akan berdusta. Perempuannya ditakutkan akan apa? Akan berdusta. Biar dia itu cepat-cepat menikah, biar dia cepat-cepat mendapatkan suami, terus sekarang ada yang melamarnya dengan tasrih, dengan terus terang. Akhirnya dia katakan, sudah, iddah saya sudah habis, saya setuju. Nah, ini makanya diharamkan seorang laki-laki mengkhitbah perempuan yang pada masa iddah dan dia itu iddah raj'iyah untuk mengkhitbahnya secara sharih. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Wa hadza li ghairi sahibil iddah. Dan ini bukan selain ke orang yang memiliki iddah. Artinya keharaman ini, keharaman mentasrih, keharaman melamar dengan jelas, melamar dengan apa? Menjelaskan maksud melamar dengan jelas, tasrih, terus terang, keharaman ini kepada selain yang memiliki iddah. Siapa yang memiliki iddah itu? Yaitu suami dari perempuan ini. Jadi suami perempuan ini yang mentalaknya, yang mentalak satu, mentalak dua, ini namanya sahibul iddah, yaitu orang yang memiliki apa? Memiliki iddah. Namanya sahibul iddah, gitu. Nah, itu namanya apa? Namanya sahibul iddah. Jadi, kalau laki-laki yang ini adalah suaminya, memang suaminya yang mentalak dia, maka musannif mengatakan, amma sahibul iddah fayajuzu lahu idza sarraha bi khidbatiha. Maka kalau dia itu pemilik iddah, yaitu suami dari perempuan ini, maka boleh bagi dia untuk terus terang mengkhidbahnya. Ya boleh, karena dia sahibul iddah, yang memiliki iddah. Nah, kan kana talaqaha, seperti dia mentalak istrinya ini talqatan awisnataini, talak satu atau talak dua, au khala'aha, atau suaminya ini menkhuluk dia, menkhuluk perempuan ini, ala malin, menkhuluk, jadi perempuannya diceraikan, kemudian dibayar sejumlah harta. Wahya la yahrumu alaiha an tujiba bil muwafaqah. Begitu juga perempuan ini tidak diharamkan baginya untuk menjawab dari khitbah laki-laki ini dengan persetujuan. Jadi ini, kalau laki-lakinya ini adalah suami dari perempuan tersebut, yang suaminya ini mentalak, saya talak kamu dengan talak satu, saya talak kamu dengan talak dua, ya. Maka ketika pada masa iddah, boleh suami ini mengkhitbah, saya pengen nikah sama kamu. Boleh seperti itu. Kemudian istrinya juga, dia itu menjawab, iya,
Itu juga boleh menjawab secara muwafaqah, itu boleh. Yaitu setuju itu boleh ketika yang mengungkapkan secara terus terang ini siapa? Suaminya. Ini boleh. Begitu. Orang itu sebab iddah itu apa saja? Sebab iddah itu ada karena talak, sebab iddah ada karena kematian, sebab iddah ada karena fasakh. Fasakh itu seperti khulu. Nah, jadi kalau seperti itu sudah tidak ada pernikahan di antara keduanya. Nah, atau fasakh, saya ulangi fasakh. Jadi kalau ketika di fasakh itu rusak akad nikah, maka tidak ada hukum pernikahan di antara keduanya. Misalkan apa? Misalkan kalau fasakh itu seperti salah satu dari suami istri ini murtad dan belum kembali ke Islam. Misalkan laki-lakinya murtad, maka perempuannya apa yang dia lakukan? Dia kan pada masa iddah ini perempuannya. Pada masa iddah, jika laki-laki ini masuk ke Islam lagi, pada masa iddahnya perempuan ini belum habis, maka pernikahannya ini sudah kembali lagi. Nggak butuh akad nikah baru, seperti itu. Ini namanya apa? Ini namanya masa-masa iddah itu seperti itu. Berarti masa iddah itu kadang karena talak, kadang karena mati, ditinggal mati oleh suami. Maka kalau ditinggal mati oleh suami itu juga ada masa iddah. Kemudian kadang juga karena apa? Karena fasakh, yaitu hukum pernikahannya rusak, seperti yang kita contohkan, misalkan laki-lakinya ini murtad. Nah, seperti itu. Maka pada kondisi iddah ini, baik yang pertama, baik yang kedua, baik yang ketiga, yang macam-macamnya tadi, seorang perempuan ini, seorang laki-laki tidak boleh dia berterus terang untuk melamar perempuan yang pada masa iddah itu. Begitu, tidak boleh. Seperti itu. Iddah talak itu berapa? Iddah talak itu 3 bulan. Saya ulangi, iddah talak itu berapa? Yaitu ketika suami mentalak istri, maka istrinya pada masa iddah. Iddahnya berapa? 3 kali suci. 3 kali suci ini maksudnya bagaimana? Misalkan sekarang ditalak pada waktu haid, maka ini sudah 1. Saya ulangi, ketika ditalak pada waktu suci, yaitu tidak haid, maka ini 1. Kemudian haid dia. Kemudian habis haid, kemudian suci. Berarti ini 2. Kemudian haid lagi dia. Kemudian sudah habis haid. Setelah itu masuk masa suci, maka ini sudah 3. Seperti itu. 3 kali suci. Berarti kalau sudah 3 kali suci, maka perempuan ini sudah habis masa iddahnya. Begitu. Nah, yang tahu 3 kali suci kan ya perempuan itu, ya kan? Karena dia yang mengalami haid, ya kan? Oleh karena itu ditakutkan kalau seandainya boleh seorang laki-laki terus terang mengkhidbah dia, terus terang untuk mengkhidbah dia, maka ditakutkan perempuan ini akan berbohong. Ditakutkan perempuannya akan mengatakan, oh saya sudah habis masa iddahnya, saya sudah 3 kali suci, seperti itu. Nah, Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma ta'rid wa huwa ma yahtamilu raghbata fin nikahi wa ghairaha fajaizun lil ba'in. Sedangkan kalau ta'rid, tadi kita katakan apa? Tasrih khidbah itu hukumnya haram, yaitu terus terang pengen mengkhidbah itu hukumnya haram jika perempuannya itu pada masa iddah, baik iddahnya tolak
tolak 1, tolak 2, atau tolak 3 yang disebut bain, atau karena iddah wafat, atau karena iddah fasakh. Adapun kalau melamarnya, mengkhitbahnya itu ta'rid. Ta'rid ini bagaimana? Bukan terus terang ta'rid itu. Nggak kayak tadi. Kalau tasrih itu tadi kita sebutkan apa? Saya pengen menikahi kamu. Ini namanya tasrih. Iya kan? Tasrih ini bagaimana? Dia mengatakan, saya pengen menikahi kamu. Ini namanya tasrih. Tapi kalau ta'rid, ta'rid ini bagaimana? Wa huwa ma yahtamilur raghbata fin nikahi wa ghairaha. Yaitu ta'rid itu adalah dia itu ada kemungkinan masih mengandung keinginan, ada kemungkinan mengandung keinginan untuk menikahi dan untuk tidak menikahi. Ini kalau ta'rid. Artinya tidak terus terang, tetapi di dalam perkataannya ini ada kemungkinan dia pengen nikahi perempuan itu, dan di dalam perkataan ini ada kemungkinan juga dia itu tidak ingin menikahi perempuan tersebut. Oleh karena itu ini namanya apa? Ta'rid. Tidak seperti tasrih tadi. Kalau tasrih itu terus terang, artinya apa ya? Saya pengen menikahi kamu, kan jelas. Berarti tidak ada kemungkinan lain, ya kan? Tidak ada kemungkinan tidak ingin. Tetapi kalau ta'rid ini ada kemungkinan dia mengatakan apa dia ingin menikahi saya, tapi ada kemungkinan lain juga dia mengatakan itu, bisa saja dia nggak ingin menikahi saya, cuma pengen mengatakan itu saja. Ini namanya ta'rid. Nah kalau seperti itu baca izun lil bain. Kalau seperti itu maka boleh. Kalau seperti itu maka boleh untuk siapa? Untuk perempuan yang bain. Kalau seperti itu maka boleh untuk perempuan yang bain. Jadi kalau perempuannya ini ditalak 3, maka perempuan ini boleh ditarid. Ketika khidbahnya boleh ditarid. Nah, seperti apa bain itu? Kalmar'ati al-mu'taddati allati fi iddatil wafat awit tolaqi salas. Seperti perempuan yang pada masa iddah, yang iddahnya ini adalah iddah wafat, atau dia ini iddah tolak 3. Ini namanya bain. Jadi perempuan yang pada masa iddah, iddahnya iddah wafat. Bagaimana iddah wafat ini? Dia ditinggal oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya. Maka namanya iddah apa? Iddah wafat. Nah, kalau perempuan yang seperti ini boleh bagi laki-laki itu mengatakan perkataan yang tidak terus terang pengen khidbah, tetapi ditarid saja, yaitu ada kemungkinan dia ingin menikahi, ada kemungkinan tidak. Begitu juga kalau perempuannya ini ditalak 3 dan dia pada masa iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Jadi tidak apa-apa ketika kalian mentarid, tidak terus terang dalam khidbah, tidak apa-apa. Itu hukumnya boleh. Seperti itu. Seperti apa sih perkataan ta'rid dalam khidbah itu? Yaitu tidak terus terang dalam mengkhidbah, yang itu boleh kepada perempuan yang ditalak 3, yang itu boleh yang diucapkan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti apa sih perkataannya? Wadzalika ka'an yaqula laha, dan itu adalah seperti perkataan laki-laki untuk perempuan itu, rubba raghibin fi. Artinya apa? Ada yang pengen menikahi kamu. Laki-lakinya nggak ngomong saya pengen nikahi kamu, tapi dia ngomong bagaimana? Ada yang pengen menikahi kamu. Ini kemungkinan ada yang pengen menikahi kamu. Nah, ini namanya ta'rid. Iya kan? Bisa jadi yang pengen ini laki-laki ini, bisa jadi yang pengen orang lain. Bisa jadi yang pengen ini laki-laki ini,
Bisa jadi yang pengen ini orang lain. Oleh karena itu ini disebut dengan apa? Dengan ta'rif. Disebut dengan ta'rif. Jadi masih ada kemungkinan di dalam perkataan ini bahwasanya laki-laki ini menginginkan untuk menikahinya, dan masih ada kemungkinan bahwasanya laki-laki ini tidak menginginkan untuk menikahinya. Ketika dia ngomong apa? Ada orang yang pengen menikahi kamu. Ya kan? Begitu. Kemudian, thumma yatazawwajuha inda qada'i iddatiha. Kemudian laki-laki yang mentarid hibah ini, dia itu menikahi perempuan tersebut ketika perempuannya selesai dari masa iddah. Ketika perempuannya selesai dari masa iddah. Nah, atau misalkan ta'rid juga itu seperti mengatakan kamu ini cantik. Nah, seperti itu ya, seperti itulah perkataan seperti itu. Nah, dulu itu ada Fatimah binti Qais namanya. Dia ini Fatimah binti Qais ini ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya yang bernama Abu Amr ibnu Hafs. Ini suaminya bernama siapa? Abu Amr ibnu Hafs. Dia ditalak dengan talak 3. Kemudian Rasulullah mengatakan, jadi Fatimah, siapa namanya? Fatimah binti siapa? Qais, ditalak suaminya dengan talak apa? 3. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, mengatakan bagaimana? Fa'idha halalti fa'adhini. Fa'idha halalti fa'adhinini. Artinya apa? Ketika kamu selesai dari masa iddahmu, ketika kamu selesai dari masa iddahmu, katakan kepada saya. Artinya, kabarkan aku ketika kamu itu sudah selesai pada masa iddahnya. Jadi ketika kamu habis iddah kamu, kabari aku. Gitu. Ketika kamu pada masa iddahmu sudah selesai, kabari aku, kata Rasulullah. Apa? Fa'idha halalti fa'adhinini. Nah, maka perkataan Rasulullah seperti itu adalah bentuk ta'rid. Artinya apa? Yaitu khitbah tapi secara ta'rid. Seperti halnya yang disebutkan di dalam syarah sunnah lil Baghawi. Kemudian Fatimah binti Qais ini, Fatimah binti Qais ini ketika selesai pada masa iddah, beliau mengatakan apa? Falamma halaltu akhbartuhu anna Muawiyah wa Aba Jahmin khatabani. Ketika saya sudah selesai pada masa iddahku, saya mengabari Rasulullah bahwasanya ada 2 orang yang mau mengkhidbahku. Siapa itu? Muawiyah, dan ada 2 orang yang mengkhidbahku. Siapa itu? Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Rasulullah menjelaskan keadaan Muawiyah dan menjelaskan keadaan Abu Jaham. Kata Rasulullah, amma Muawiyatu fasu'lukun lama lalahu wa amma Abu Jahmin fala yadha'u asahu an atikihi. Kalau Muawiyah ini, dia ini orang yang nggak punya, orang fakir. Kebanyakan wanita kan nggak pengen dia itu memiliki suami yang fakir, kan nggak pengen. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya nanti kamu nggak sabar. Nah, intinya Muawiyah ini orang yang fakir, begitu. Sedangkan kalau Abu Jaham ini, dia ini orang yang suka memukul perempuan. Nah, bisa saja kamu ini nggak akan sanggup, gitu. Dan dalam perkataan Rasulullah ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya nggak apa-apa kita itu menyebutkan kejelekan orang, tetapi tujuannya itu untuk memerintahkan.
Kan jadi kan Rasulullah menyebutkan si fulan ini Muawiyah ini fakir. Kemudian si Abu Jaham ini banyak memukul, suka memukul. Kan disebutkan itu kejelekannya kan sama Rasulullah. Ini nggak apa-apa kita sebutkan ke orang lain dalam rangka memperingatkan. Kan Rasulullah menyebutkannya itu bukan karena untuk ghibah. Hasya, Rasulullah tidak terjatuh pada ghibah. Tetapi menyebutkannya karena apa? Karena hal tersebut adalah dalam rangka agar perempuan ini memperhatikan hal tersebut sehingga dia itu tidak terjerumus atau tidak menikahinya. Jadi Rasulullah menyebutkan kejelekan itu, kejelekan orang lain untuk dalam rangka memperingatkan. Ya, untuk apa? Dalam rangka apa? Memperingatkan. Dan ini boleh kalau seperti itu. Makanya ini dalil bagi kita itu boleh menyebutkan kejelekan Wahabi. Kita boleh menyebutkan kejelekan HTI. Artinya Wahabi itu sesat, keyakinannya itu tidak benar, keyakinannya itu tidak sesuai dengan keyakinan para ulama, tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Mereka menyesatkan umat. Mereka mengatakan man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina wa man lam yadkhul mubahun halaludam. Kata mereka, orang yang masuk ke dakwah kita maka dia mendapatkan apa yang kita dapatkan, sedangkan orang yang tidak mau masuk ke dakwah kita maka kata dia mubahun, boleh dibunuh, kata orang-orang Wahabi. Alhamdulillah. Maka kita peringatkan orang-orang dari bahaya Wahabi. Mereka mengatakan Allah duduk di atas arasy, akidah Yahudi. Kita peringatkan orang-orang dari bahaya Wahabi ya dalam rangka ini, dalam rangka memperingatkan, dan ini boleh, dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Begitu. Lalu Rasulullah setelah memperingatkan hal tersebut, beliau mengatakan apa kepada Fatimah binti Qais? Ingkahi Usamah, nikailah Usamah. Maka perempuan tersebut kemudian menikahi Usamah. Begitu. Jadi Rasulullah menasihati dia, kemudian menikahi Usamah. Untuk menikahi apa? Menikahi Usamah. Nah, untuk menikahi Usamah. Jadi bedanya apa sih? Khidbah dengan tasrih terus terang dan khidbah dengan ta'rid dengan tidak terus terang itu bedanya apa? Kalau orang terus terang yang disebut dengan tasrih itu sudah pasti orang yang ngomong ini mencintai atau suka dengan perempuan itu. Gitu, pasti seperti itu. Nah, karena sudah diketahui seperti itu, karena ada orang ngomong ya, bayangkan ya, ada orang ngomong pada seorang perempuan, saya pengen menikahi kamu. Apa artinya? Artinya laki-laki ini suka sama dia, sehingga ngomong seperti itu, ya kan? Nggak ada ihtimal lain, nggak ada kemungkinan lain, nggak ada dia ngomong saya pengen menikahi kamu, kemudian maksudnya adalah orang lain pengen menikahi kamu, nggak ada kemungkinan itu tidak ada. Oleh karena itu ditakutkan dan kemungkinan bisa saja perempuan ini berdusta. Artinya dia itu berbohong bahwasanya iddahnya sudah habis. Kenapa? Karena kenapa berbohong? Ya karena dia sudah syahwat atau lainnya, sudah pengen nikah saja, syahwatnya sudah naik. Maka oleh karena itu haram mentasrih khidbah perempuan yang pada masa iddah. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, sedangkan kalau ta'rid, sedangkan kalau tidak terus terang, itu tidak ada pasti maknanya itu dia menyukai perempuan itu, tidak. Tidak ada kepastian seperti itu. Makanya kalau orang mentasrih itu hukumnya haram, sedangkan kalau ta'rid pada perempuan yang ditalak 3 dan ta'rid pada perempuan yang dihuluk atau difasakh tadi, maka ini hukumnya boleh kalau ta'rid. Nah, kemudian kenapa kok ta'rid yaitu tidak terus terang di dalam mengkhidbah itu boleh
bagi bain, yaitu yang ditalak 3 tadi, dan tidak boleh bagi perempuan yang roj'iyah yang ditolak 1 atau tolak 2. Kenapa? Kenapa kok keharuman itu kenapa kok ta'rid diperbolehkan pada perempuan yang bain, sedangkan roj'iyah kok tidak boleh? Jadi roj'iyah itu kan yang ditalak 1 atau yang ditalak 2. Ini namanya roj'iyah. Artinya kenapa dia disebut roj'iyah? Karena dia bisa saja dirujuk oleh suaminya, ya kan? Kalau yang ditalak 3 itu tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Dan ta'rid itu boleh kepada yang bain, yang ditalak 3. Sedangkan yang ditalak 1 dan yang ditalak 2 itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang ditalak 1 atau talak 2 atau yang disebut roj'iyah itu dia itu istri. Dia istri orang. Masih dihukumi istri orang dia. Iya, karena sewaktu-waktu kalau suaminya pengen merujuk, maka bisa rujuk. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan jika kalau itu adalah talak 3. Jika itu adalah talak 3. Nah, ya kita lanjutkan. Wa tahrumul khitbatu 'alal khitbati ba'da tasrihi bil ijabah. Sekarang yang perlu diperhatikan, pembahasan lain masih membahas khitbah ya. Haram seseorang mengkhitbah atas orang perempuan yang sudah dikhitbah. Nggak boleh. Artinya perempuan sudah dikhitbah oleh orang lain, oleh laki-laki lain. Haram laki-laki kedua datang kemudian menginginkan untuk menikahinya. Ini hukumnya haram. Omongan ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ketika lamaran atau khitbah dari laki-laki pertama ini sudah diterima dengan tasrih. Artinya apa? Mereka, keluarga itu sudah menerima pinangan tersebut. Keluarganya sudah menerima pinangan tersebut. Maka haram. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram bagi laki-laki lain untuk mengkhitbah perempuan ini. Nah, malam ya'khudh minar rajulil ladzi khataba awalan idznan bidzalika. Ini haram jika dia itu belum mengambil izin dari laki-laki yang mengkhitbah tadi. Jadi belum diizinkan oleh laki-laki yang pertama untuk mengkhitbah. Seperti itu. Maka ini hukumnya haram kalau belum diizinkan oleh laki-laki pertama yang mengkhitbah. Artinya belum mendapatkan izin, ini hukumnya haram. Au yu'arrid ahlul mar'ati anil awal, atau boleh juga saya ulangi, haram juga ketika memang keluarga perempuan ini nggak menolak pinangan laki-laki pertama itu. Kalau seperti itu maka haram. Jadi haram bagi laki-laki yang kedua atau ketiga untuk melamar, untuk mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain, padahal laki-laki yang pertama ini tidak mengizinkan laki-laki tersebut untuk mengkhitbah tunangannya. Dan juga apa? Laki-laki yang pertama ini tidak ditolak oleh siapa? Oleh keluarga wanita tersebut, diterima artinya gitu. Wa ammal manquhatu, sedangkan orang yang nikah artinya istri orang fa khitbatuha haram, maka mengkhitbahnya hukumnya haram. Enggak boleh kita ada orang dengan istri orang lain kemudian mengatakan saya mau nikahi kamu. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Enggak boleh ya, harus perhatikan itu ya. Fala yajuzu an yakun, maka tidak boleh seorang laki-laki, fala yajuzu an yakuna rajulun, tidak boleh seorang laki-laki mengatakan limra'atin mutazawwijah, untuk perempuan yang dia itu memiliki suami, uridu an atazawwajaki, saya pengen untuk menikahi kamu. Nah,
Begitu. Ini nggak boleh. Jadi perempuan yang dia itu istri orang nggak boleh dikhitbah. Terus perempuan yang sudah dikhitbah orang lain tidak boleh dikhitbah. Kita katakan tadi perempuan yang sudah dikhitbah orang lain dan orang ini sudah diterima dan orang ini tidak mengizinkan. Sedangkan kalau pengkhitbah pertama ini mengizinkan, oh nggak apa-apa kamu khitbah yang khitbahan saya, nggak apa-apa ini hukumnya. Jadi seperti ini tidak haram. Atau keluarganya mempelai putri ini nggak menerima lamaran orang yang khitbah pertama itu, maka kalau seperti ini juga apa? Juga tidak haram. Kalau seperti ini tidak haram. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bahwasannya ada wali namanya wali mujbir yang bisa menikahkan tanpa persetujuan. Ada juga seorang perempuan itu harus dengan persetujuannya baru bisa dinikahkan. Ada jenis-jenis perempuan seperti itu. Nah, itu kita akan bahas pertemuan berikutnya. Dan kita akan membahas tentang khutbah pernikahan ini bagaimana. Nah, kita akan bahas insyaallah. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilahkan teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalimat apa? Pertama, kalau dia nikahnya pada perempuan belum habis masa iddah ya tidak sah. Itu karena itu min mawani'in nikah, yaitu perempuan pada masa iddah. Tapi kalau nikahnya itu tidak pada masa iddah, setelah masa iddah habis ya tetap sah begitu. Tetapi hukumnya haram ketika dia itu mengatakan khitbah padahal perempuannya pada masa iddah, itu hukumnya haram, sudah haram itu. Tapi pernikahannya sah apa tidak ya dilihat nikahnya kapan. Kemudian pertanyaan kedua, kamu cantik sekali ya, itu namanya khitbah tapi ta'rid, artinya tidak terus terang. Kamu cantik sekali itu khitbah tapi tidak terus terang. Ini haram kalau itu adalah raj'iyah, yaitu ditalak 1 atau ditalak 2. Tapi tidak haram kalau perempuannya itu ditalak 3. Nah, ya. Perempuan melamar suami orang enggak. Pertama, yang bisa melamar itu laki-laki. Kalau perempuan ya menyatakan suka, berarti itu kan pernyataan suka. Seseorang perempuan itu tidak boleh dia itu saya ulangi, bahwasanya perempuan itu tidak mengkhitbah, yang mengkhitbah itu laki-laki seperti itu saja. Jadi bukan mengkhitbah itu perempuan yang mengkhitbah, tapi yang mengkhitbah itu adalah laki-laki, yang disebut khitbah itu adalah laki-laki, bukan perempuan ke laki-laki. Ya. Ada wali ghairu mujbir, tidak mujbir ada. Jadi ada wali mujbir, ada wali ghairu mujbir, tidak mujbir.
tidak mujbir ya seperti selain bapak dan selain kakek itu tidak mujbir. Dan bapak kakek dengan kondisinya yang akan kita sebutkan insya Allah pertemuan berikutnya. Ya. Nanti insya Allah saya jawab di chat ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Untuk Suaranya tidak jelas, terputus-putus. ya Ustaz. Untuk masanya perempuan yang ditinggal Oh iya, suaranya tidak jelas ya, suaranya terputus-putus ya. Sehingga saya nggak paham. Bisa ditulis saja. Yang ditulisan silakan dibacakan. Eh, menolak itu boleh, itu hak dari keluarga. Boleh, menolak itu boleh. Tidak harus menerima ketika dilamar itu. Boleh menolak. Boleh, apalagi alasannya agama dan itu dianjurkan. Ini tadi, makanya Rasulullah menganjurkan untuk menolaknya. Malah Rasulullah mengatakan nikahlah dengan Usama, ya kan? Ya. Apa? Apa? Perselingkuhan itu istilah-istilah di kita itu adalah ketika seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa kemudian dia bermaksiat. Itu namanya perselingkuhan. Yang tidak ada hubungan suami istri kemudian dia itu bermaksiat padahal yang satu itu memiliki suami, yang satu memiliki istri atau yang satu memiliki suami dan yang lain tidak memiliki istri atau sebaliknya. Ketika jatuh kepada maksiat maka itu adalah hukumnya haram ya, dengan syahwat dan lain sebagainya. Oh iya, kalau seandainya ini adalah dia itu masih memiliki wali dan kemudian nikah tanpa wali, kan nggak bisa ini, kecuali kalau walinya mewakilkan maka bisa, tapi kalau tanpa wali ya, kita tidak bisa, tidak bisa nikah kabur seperti itu, tidak bisa, harus dengan uh, perwalian dari wali atau dia mewakilkan ya. Ya, ya, ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Muhallil umpali ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallim wa bi'ikirni wa liwalidayya wa mu'minin wa mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.